Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru per tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 6. Bisa dikatakan harinya dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya. Kali ini tema readingan saya akan memberikan suatu tema, harapan apakah yang bakal terwujud di 3 hari ke depannya. Tentunya ketika kita mengatakan harapan apakah itu yang akan terjadi ya, ataupun yang akan terwujud di 3 hari ke depan, pasti kita semua berharap adanya suatu harapan-harapan yang baik, harapan-harapan positif yang akan datang di, dalam kehidupan kita ya. Nanti ketika kenyataannya ataupun readingannya mengatakan salah satunya mungkin ada ya harapan yang kurang baik ataupun kurang kita sukai, ya mau nggak mau ya itulah memang, jalannya kehidupan, kan seperti itu. Jadi istilahnya tidak perlu kita takuti ketika muncul harapan yang kurang baik ya ataupun harapan yang negatif lah ya. Jangan ditakuti sobat ya, tetapi, jadikan sebagai pembelajaran saja, jadikan sebagai rasa waspada agar kita lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya, kan seperti itu kira-kira sobatnya. Oke sobat ya, langsung saja, ini poin yang terakhir ya, tetap readingan saya itu selalu saya mengatakan apapun uploadan terbaru saya tetap bersifat general tetap bersifat, prediksi, bersifat, terawang, juga bersifat general reading. Artinya bersifat general reading, energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya aminkan ya, syukur alhamdulillah dan aminkan. Ketika tidak ada tepat ya itu tadi ya, harap dimaklumi dan jangan kecewa karena ini bersifat tarikannya general reading ya. Berkali-kali saya mengatakan tetapi masih ada para netizen itu yang komen kok tidak tepat, tidak cocok ya, selalu istilahnya itu menakutkan. Nah, itu berarti bukan tarikan energinya kalian yang ketarik sama saya, kan seperti itu ya. Nah, gitu loh ya maksud saya. Jadi tetap apapun itu sobat ya, ini juga sekedar prediksi, sekedar pembacaan ya. Silakan, saya nggak menyuruh kalian untuk meyakini full, tidak seperti itu ya, gitu loh ya. Cukup ya hanya sekedar percaya saja ketika itu baik, ya kita aminkan ya, syukur alhamdulillah. Ketika itu kurang baik ya jadikan sebagai waspada itu aja. Jadi nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin repot, kan seperti itu. Ya sekali lagi kalau nggak suka channel saya, ya silakan di-skip ya, dilewati, kan seperti itu. Oke sobat ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa mengetahui nama kalian ya, dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah saya kasih solusi-solusi. Kan seperti itu. Oke sobat ya, next setelah zodiak Virgo, saya akan tarik dulu untuk energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik. Sekarang kita lihat dulu setelah zodiak Virgo. Di sini ada zodiak Gemini ya, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke sobat ya, langsung saja kita buka untuk energi dari zodiak Gemini, asmara dulu. Asmara Gemini ya, di kartu pertama kalian muncul The World, itu wanita dikelilingi, istilahnya itu dikelilingi bunga ya, terus pojok-pojoknya itu ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, 4 koin ya.
2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala sobat ya. Ini kalau saya tangkap dari energi zodiak Gemini tentang asmara di sini, zodiak Gemini apa ya, ingin segera menyelesaikan ya, mungkin ketika kalian ada suatu konflik ataupun suatu problem. Di sini zodiak Gemini ingin segera merampungkan, ingin segera menyelesaikan apapun masalah itu ya. Agar Gemini ini agar merasakan supaya saya ini tidak selalu di zona tidak nyaman. Saya ingin beralih ke zona nyaman. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini Gemini kelihatannya berusaha keras dan menginginkan adanya suatu kehidupan baru. Dalam arti kehidupan baru itu ya mungkin akan selesai masalahnya, akan kembali stabil ya, akan dingin lagi, apa yang diimpikan itu akan bisa terwujud. Itu yang diinginkan Gemini. Jadi arti dari menginginkan kehidupan baru yaitu seperti yang sudah saya sebutkan ya. Bukan berarti menginginkan kehidupan baru terus ketika kalian ada pasangan terus kalian bubar ataupun putus ataupun kandas, ya tidak seperti itu. Kita tetap berpikir positif thinking aja ya. Ketika mungkin itu kehidupan barunya itu mengatakan, ya lebih baik putus ya apalah daya. Karena apa? Karena istilahnya itu kan jodoh tetap diatur sama Sang Maha Kuasa. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi apa, bisa dibilang intinya Gemini ini ingin segera menyelesaikan sebuah konflik ya. Dia menginginkan kehidupan yang baru ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya. Tadi saya mengatakan seperti itu. Di sini jelas ya, tarikan zodiak Gemini, kartu konfirmnya mengatakan di sini Gemini lihat terdeteksi kalau saya tangkap energinya, Gemini ingin adanya suatu penjagaan ya. Ingin adanya suatu kefokusan, Gemini tidak mau nanti adanya suatu konflik, adanya suatu problem yang menghantam di dalam kehidupan asmara. Jadi di sini Gemini benar-benar menjaga ya. Mungkin akan lebih apa ya, bisa mengontrol diri lah ya. Untuk sama pasangan itu seperti apa ya, mungkin akan lebih perhatian lagi ya, akan lebih pengertian lagi, itu yang saya maksud. Jadi Gemini energinya apa ya, bisa dikatakan energi penjagaan lah di sini, bagus ya. Jadi tidak masalah, karena apa, ketika kita mengalah sama pasangan, ya tidak ada salahnya juga, karena yang jelas kan mengalah itu kan bukan berarti kalah ya, tetapi mengalah demi untuk tercapainya sebuah kestabilan. Itu apa, saya rasa tidak masalah gitu loh, ketika kalian masih suka sama pasangan kalian. Nah, di sini menggambarkan Gemini adanya suatu rasa penjagaan lah di sini ya, mungkin untuk mempertahankan asmaranya. Ya tidak masalah juga sih, bagus ya. Ini nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Jadi kelihatannya tidak terlalu ada masalah ya. Terus di faktor pekerjaan di sini ada di Chariot. Itu ada seseorang, depannya ada singa putih sama singa hitam ya. Ini hewannya hewan zaman dulu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup ya. Itu 8 cup sudah tersusun rapi dan ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap energi Gemini ya. Di sini Gemini kenapa ya? Di sini Gemini mungkin akan adanya sedikit keraguan ya kali ini ya. Mungkin dalam menjalankan pekerjaan ataupun dalam menjalankan karir selama ini kelihatannya Gemini ada sedikit rasa keraguan, ada sedikit rasa bimbang ya. Maksud saya, apakah nanti saya akan bisa mencapai target yang saya inginkan? Apakah nanti saya berhasil? Apakah nanti saya gagal? Nah, itu yang saya tangkap ya. Yang jelas di sini Gemini dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang lebih dominan, itu permasalahannya itu menyangkut hati ya. Dalam arti ya dari hati kalian sendiri gitu loh ya. Karena di sini melambangkan singa putih dan hitam. Contohnya gini, ketika kalian dihantam masalah ya, seperti yang saya katakan barusan, itu kelihatannya ketika kalian memilih jalan kanan, ketika itu menyelesaikan masalah ya, ataupun singa putih lah, ya tidak masalah gitu loh, jalankan. Ketika kalian memilih jalan kiri, dilambangkan singa hitam, ketika itu juga akan memberikan solusi, ya nggak masalah, ya kalian ambil. Yang jelas di sini Gemini jangan bimbang, jangan ragu ya. Apapun yang sudah menjadi keputusan kalian, ya jalankan saja ya. Masalah istilahnya hasil atau tidak dipikir belakangan. Yang jelas di sini hilangkan rasa bimbang ya. Apa yang selama ini kalian kerjakan, apa yang selama ini sudah kalian istilahnya berkarir, ya jalankan saja. Jadi tetap ya, apapun itu ketika kalian dihantam masalah, jangan ada kebimbangan agar kalian menemukan solusi. Masalah nanti solusinya baik, ending-endingnya, terus solusinya buruk, ending-endingnya, ya itulah yang terjadi. Tapi kita tetap semangat kan. Nah, gitu loh ya. Jadi biar kita tahu gitu loh. Biar ketika ada konflik bisa clear ya. Terus konfirmnya mengatakan 8 cup ya. Di sini jelas ya. Kenapa kok ditinggalkan? Ini kalau saya tangkap gini ya, Gemini ini bisa saja ini diartikan ketika mungkin apa tadi kalian memilih solusi ya. Bisa saja ketika kalian berpikir nanti saya akan memilih solusi di sini ya. Itu akan baik. Ternyata di sini ketika kalian terapkan ya, gitu loh. Ketika kalian praktekkan di sini, apa ya, bisa dikatakan tidak seindah yang kalian pikirkan. Nah, gitu loh.
Itu yang di satu sisi. Cuman di sisi lain di sini kelihatan bagus ya, istilahnya meninggalkan ini bukan berarti kalian mengalami kerugian ya. Terus kalian mengalami tidak menemukan solusi, bukan berarti seperti itu di sisi lainnya. Di sisi lainnya justru di sini bisa saja nanti, apa ya, pekerjaan yang selama ini kalian jalankan, ya karir yang selama ini kalian jalankan, bisa saja itu akan memenuhi target ya. Karena di sini melambangkan melambangkan cup yang sudah tertata rapi, kenapa ditinggalkan? Nah, yang jadi pertanyaan kan kenapa kok ditinggalkan? Nah, ditinggalkan di sini di sisi lain diartikan ya itu tadi, mungkin kalian akan membuat, apa ya, membuat cabang baru, bisa saja. Jadi pekerjaan yang selama ini sudah kalian hasilkan ya, sudah kalian dapatkan target-targetnya, terus kalian membuka cabang baru. Nah, itu kan bagus. Jadi di sini bukan berarti, melambangkan kesedihan juga, tidak begitu juga ya. Jadi nanti tergantung energi kalian ya, gitu loh ya. Ketika memang adanya suatu kesedihan ya ya berarti kalian sedang salah untuk memilih jalan. Itu aja ya, fokusnya di situ ya. Sekali lagi jelas ya, 8 cup ini menggambarkan bukan berarti ditinggalkan seseorang ini terus kalian gagal, tidak. Bisa saja kalian akan mendapatkan, bisa saja kalian akan mencari cabang baru, mencari, sumber baru untuk pemasukan keuangan, kan kira-kira seperti itu ya. Nanti akan saya deteksi ya. Jadi bisa dikatakan ya, tidak terlalu sedikit ada problem lah ya, gitu loh. Cuman hilangkan rasa bimbang, rasa ragu ya. Kita lihat untuk faktor keuangan. Di sini ada Pack of Cup, seseorang memegang cup, dalamnya ada ikan itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Bull ya. Itu seseorang sedang membawa bekal, depan jalannya itu terputus, dia tidak melihat ke bawah. Kalau saya tangkap Gemini, kalau masalah keuangan kelihatannya Gemini masih cukup aman ya, masih cukup stabil, hanya saja Gemini di sini kelihatannya, apa ya, lebih berfokus ya dalam hal penjagaan keuangan. Dia lebih berkonsentrasi untuk mungkin meninjau ulang, untuk mungkin meneliti uangnya lagi ya, mungkin tinggal berapa uang saya, tinggal berapa cadangan saya. Nah, ini tertangkapnya seperti itu. Jadi Gemini selalu adanya suatu pengontrolan, karena Gemini tidak mau nanti adanya suatu kesulitan ya, tidak mau nanti akan adanya minus, ya ketika itu banyak minusnya terus kalian dihantam masalah seputar keuangan, kalian tidak punya uang. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi kalian tidak mau seperti itu ya. Terus di kartu Depul ya. Di kartu Depul ini confirm kalian mengatakan, ya itu tadi ya, ketika saya mengatakan keuangan kalian masih bersahabat ya, di sini tetap ya kalian harus ada suatu pengontrolan ya. Jangan istilahnya itu jangan membeli sesuatu ya yang mungkin itu kurang sangat penting terus kalian beli. Nah, itu kan sama juga nanti ketika uang kalian bersahabat pun ya, terus uang kalian sestabil apapun ketika kalian brol-brolan ya tidak mengontrol, nanti kalian akan bisa terprosok juga loh ya. Ini harap hati-hati Gemini ya, gitu loh. Jadi, jangan istilahnya itu mumpung punya uang ya, terus kalian menggunakan lebih besar daripada pemasukan, nanti di sini takutnya kalian akan terprosok. Ya itu tadi, ketika mungkin nanti adanya suatu, apa ya, adanya suatu permasalahan yang membutuhkan keuangan, kalian akan kesulitan. Namanya orang kan tidak ada salahnya ketika kita itu sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi harap dikontrol saja masalah pengeluaran. Kalau saya tangkap energi keuangan sih masih cukup stabil seperti yang saya katakan barusan. Iya, sekarang akan saya deteksi ketiganya. Iya. Ini untuk, faktor asmara ya, kelihatannya Gemini akan bagus ya, jadi harapan yang bakal tercapai kelihatannya di asmara ini akan bagus ya. Terus harapan di masalah pekerjaan kelihatannya Gemini masih 50 ya, masih 50-50, 50%, 50%. Bisa saja kalian adanya suatu kebaikan yang menghantam kalian ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja kalian akan, membuat cabang baru, membuat sumber baru, itu ya. Yang 50% lagi bisa saja di sini adanya suatu kekecewaan, yaitu tadi mungkin kalian salah pilih ataupun ya salah mengambil keputusan sehingga, yang selama ini kalian impikan itu tidak cocok dengan kenyataan sehingga kalian adanya kekecewaan. Jadi bisa ya, bisa dimengerti ya, untuk faktor pekerjaan kelihatannya harapannya itu masih 50%, 50% untuk mendapatkan suatu harapan yang positif. Untuk di faktor, keuangan, tertangkap di sini harapan kalian masih cukup aman ya, masih cukup stabil di sini ya, meskipun saya juga mendeteksi beberapa Gemini masih adanya suatu penurunan dalam hal keuangan, cuma di sini masih terlihat cukup aman lah sebagian besar ya. Jadi fix ya, untuk keuangan harapan kalian masih bisa dikatakan masih cukup bagus ya di 3 hari ke depan. Bahkan saya menangkap di sini bisa saja adanya suatu kerezekian ya yang akan masuk, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya, sekali lagi semoga manfaat ya. Apapun itu,
Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika muncul kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih berhasil, lebih sukses, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, tetap saya selalu mengatakan intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan semua informasi dari saya. Kan kira-kira seperti itu. Dan tetap saya selalu mengingatkan ketika kalian dihantam masalah tidak kunjung selesai, apalagi kalian mengetahui dan merasakan kok ini adanya banyak minus ya, banyak penurunan. Ya itu tuh bisa saja kalian adanya suatu ketertutupan energi sobat. Nah disitulah tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa secara doa, juga ikhtiar ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana ikhtiar ya tanya orang-orang di bidangnya agar kita terbantukan, siapa tahu dengan ikhtiar menemukan solusi sehingga membuat langkah selanjutnya itu lebih baik lagi. Kan kira-kira seperti itu. Ketika kita merasakan dihantam masalah sudah, mengetahui apalagi merasakan, kita abaikan ya semakin takutnya semakin mengakar menguat dan itu akan semakin tertutup, kalian akan banyak kesulitan. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah baik, tidak bisa berubah sesuai yang kita inginkan ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya. Kan seperti itu. Ya itu tadi dengan 2 faktor, kita kuatkan doa, kita kuatkan ikhtiar ya. Tanya orang di bidangnya agar apa? Agar nasib kita itu, berangsur-angsur kembali pulih. Kan seperti itu ketika energi aura itu terbuka, energi positif itu energi negatif itu hilang, insya Allah akan enak kan di langkah selanjutnya. Itu maksud saya sobat ya. Oke ya mungkin itu sekali lagi mungkin itu dulu dari saya semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.